Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai yang daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pertanyaan malam ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Matius 23 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minuman, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada Injil Matius pasal yang ke-23 ini, jika kita membaca mulai dari ayat 1, ada sebanyak 8 kali perkataan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang disebut sebagai orang-orang munafik dengan kata celakalah. Celakalah. Ini adalah sebutan yang sangat pedas. Bahkan mungkin kita akan berkata ini adalah seperti kutukan atau seperti sebutan yang sangat kejam. Memang benar Yesus sangat pedas mengkritik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang disebut orang-orang yang munafik, yang di luar sepertinya baik, benar, indah, tetapi di dalam penuh dengan kebusukan, kejelekan. Secara khusus dalam nats kita hari ini Matius 23 ayat 28, kita semakin jelas melihat karakteristik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang dicela
yang dikritisi dengan pedas oleh Tuhan Yesus di dalam nats ini, bahwa mereka membungkus dengan rapi seluruh kepribadian mereka, hidup mereka, diri mereka dengan yang disebut ibadah. Tetapi di balik itu, di dalam hati mereka penuh dengan kemunafikan. Mereka begitu paham dan jelas tentang hakikat ibadah. Bahkan mereka juga memahami dengan jelas tentang hukum-hukum yang diberikan Tuhan dalam kehidupan orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi mereka hanya sekedar tahu, memahami, tetapi di balik itu mereka menindas orang-orang lemah. Bahkan secara khusus dalam aturan-aturan peribadahan itu, dalam aturan-aturan keagamaan itu, mereka juga membuat seperti legitimasi, stempel tentang benar atau salah. Termasuk tentang hal perpuluhan. Mereka selalu menyerukan agar orang-orang melakukan perpuluhan. Bahkan ada tahapan, ada tingkatan tentang perpuluhan yang benar yang mereka legitimasi. Inilah gambaran dari orang yang hidup penuh dengan religiusitas. Tetapi di luar itu adalah kualitas diri orang yang KW, yang palsu. Dengan melakukan perpuluhan dengan benar, maka itulah gambaran orang yang beriman. Dengan melakukan ibadah yang benar, itulah orang yang beriman kepada Tuhan. Itu cap yang mereka lakukan. Ibadah itu hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas aturan yang mungkin juga membebani dan memberatkan orang lain. Tapi dampak dari ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dipergumulkan oleh orang banyak, tidak ada. Bahkan sebaliknya, ibadah itu, perpuluhan itu, mereka buat menjadi menekan, membebani, memberatkan orang lain. Itu sebabnya Yesus menggambarkan di dalam nats ini bagaimana gambaran kemunafikan mereka. Mereka begitu taatnya, patuhnya melakukan perpuluhan, melakukan ibadah, tetapi mereka lupa dengan esensi atau inti dari hukum Taurat itu, yaitu kasih, keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Mereka tidak melakukan itu. Mereka begitu konsentrasi terhadap satu aturan, tapi dengan aturan yang lain mereka melupakannya. Mereka tidak peduli. Saudara-saudara, gambaran seperti inilah gambaran seperti orang-orang yang bagaimana nyamuk yang ditapis, disaring, dijauhkan dari minuman agar tidak terganggu ketika mereka meminum. Tetapi sebaliknya, unta yang ada di minuman itu mereka teguh, mereka telan. Demikian juga mereka sepertinya membersihkan cawan itu dari luar, berkilauan dilihat orang. Tetapi di dalam cawan itu sendiri mereka tidak lupa, mereka tidak perhatikan bahwa di dalam cawan itu mereka meminum racun keserakahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu, mereka juga memperhatikan. Tuhan Yesus juga menekankan sebagaimana kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu.
Itu ibarat kuburan yang dicat bersih, indah, tapi di dalamnya adalah tulang belulang dan hal-hal yang kotor. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalaupun dalam nats ini Yesus begitu tegas mengecam, mengkritisi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya kepada mereka. Ini juga menjadi permenungan bagi kita. Jangan-jangan kita juga kerap terjatuh dalam hal yang kemunafikan seperti itu. Indah dari luar, begitu baik dari luar, tapi di dalamnya kita tidak peduli dengan tindakan kemanusiaan, kita tidak peduli dengan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui nats ini kita diserukan agar ibadah yang sesungguhnya bukan hanya persoalan rutinitas, tapi harus berbuah, harus nyata dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita peduli, bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita memperhatikan, bukan hanya memperhatikan, tapi juga tidak terlibat untuk menindas orang lain, untuk mempersulit orang lain. Bahkan sebaliknya, kita diajak untuk mampu menolong. Kasih sebagai buah dari ibadah yang sejati itu. Ini yang harus kita buahkan. Karena tanpa itu, ibadah itu ibarat kemunafikan, ibarat pembungkus yang dari luar saja, tapi di dalam tidak baik. Tapi jangan lupa juga saudara-saudara, mungkin banyak orang yang justru mengatakan, oh, asal namar minggu doamu, asal namar tangiang doamu. Kita jangan menampik bahwa ibadah itu tidak baik, bahwa ibadah itu tidak berguna. Bukan. Orang-orang yang tidak beribadah pun itu lebih jahat. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari keberadaan Allah, keberadaan Tuhan. Adalah lebih baik jika kita melakukan ibadah kita yang sejati, ibadah yang benar, sekaligus juga membuahkannya dalam kehidupan kita. Marilah sesuai dengan topik minggu kita, melakukan hukum Tuhan, melakukan keadilan dan kasih sebagai manifestasi ibadah kita yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Walaupun firman-Mu hari ini yang kami dengarkan berupa kecaman terhadap orang-orang Farisi ahli Taurat sebagai orang-orang yang munafik. Ini juga menjadi permenungan bagi kami Tuhan, agar kami bukan hanya mementingkan ibadah hanya dari sisi luarnya, agar kami jangan hanya nampaknya baik dari luar, tapi di dalam penuh dengan kebusukan. Engkau menginginkan kami Tuhan agar murni dari dalam, bersih dari dalam, oleh sapaan firman-Mu itu yang mengatur hidup kami agar berbuah, sehingga kami juga mau peduli dengan sesama kami, terlebih di situasi pandemi ini, di mana banyak orang yang mengalami kesusahan, sakit, penyakit. Kami dapat Tuhan pakai, bahkan kami mampu mengaplikasikan ibadah yang kami lakukan dengan menolong, mendoakan, bahkan meringankan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati umat-Mu. Amin.